Bukunya kepilih. Bukunya beda-beda. Nah, terus kepilih. Bukunya. Ya. Nah, karena kemerdekaan inilah kalau kita mau mengandalkan satu buku terkadang jadi masalah. Nah, nanti kita cari solusinya bersama. Jadi sini dulu ya. Larikan ke kendala, yuk. Proses belajarnya bagaimana? Ada kendala nggak proses pembelajarannya? Merdeka. Halo, ada orang? Halo, halo. Ya, kita kan turun anak masukan. Esi aman, berarti lancar. Larikan berikutnya sebelah sini. Permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi di satu semester ini? Ini kan masuk semester 2 kan? Berarti ini butuh ngasih rapot wis lakoni satu tahapan. Monggo larikan kedua. Mengelompokkan beberapa karakter siswa yang berbeda sehingga bingung mau memilih materi yang mana dulu. Oke, selain itu ada lagi. Silakan, ayo Kang. Silakan, bapak-bapak sekali-kali di depan juga boleh kan, harus ada di belakang. Apa yang diskus? Ayo sama. Apa lagi kira-kira? Selain tadi yang sudah disampaikan. Belum ada gambaran. Penilaiannya bagaimana penilaiannya? Mengalami kendala atau tidak? Penilaian kurikulum merdeka? Tidak ada. Oke, berarti semakin sedikit yang dibingungkan, semakin cepat kita pulang. Larikan lor dewek. Orang kelas kira-kira 5. Oh, kelas 2. Berarti ini peserta kelas 1 sampai kelas yang satu mungkin di dalam kalau utama mereka kelas 6 berarti kan belum lama ya. Dulu kelas itu mana di sini? Itu ternyata. Kisah dia patut kita mengerti ya. Guru kelas 5. Ya guru kelas ini ini 3. Guru kelas 2. Oke, apa? Guru kelas 3. 1, 2. Oke. Sekarang balik saya yang tanya. Selama 1 semester ini, apakah guru kelas 2 dan guru kelas 3 wis tahu dirasani dan guru kelas 1 kalau guru kelas 4? Sering. Hah? Oh, tidak dirasani. Tapi dirasani urusan dapur, urusan lihatnya ya. Orang bukan ini loh. Aduh, maksudnya dirasani terkait dengan dia materinya kudunya kelas 2 atau kelas 4. Dia kelas 1 atau kelas 2 itu maksudnya. Belum? Oke. Nah, sekilas informasi Bapak Ibu, seandainya guru kelas 1 dan guru kelas 4 belum pernah rasan dengan ya, berdasar sing lama ya, yang dibaca hubungannya dengan proses pembelajaran kurikulum mereka. Sekilas info Bapak Ibu, di kurikulum merdeka selain kelas 1 dan 4, nanti tahun yang akan datang berarti 6 bulan lagi kelas 2 dan kelas 5 nantinya akan melaksanakan. Malah kemarin ada informasi tahun kedua serentak semuanya. Iya, ada informasi. Tapi kan kita nggak tahu kita melaksana ya. Masalah regulasi urusan yang ini sudah ada di sini. Ya kalau kita kan melaksana apapun yang disarankan oleh pemerintah, kita hanya melaksana dengan pemahaman kita masing-masing. Ya, jadi si orang benar itu ya si orang lakoni. Walaupun si lakoni misalnya si orang pas, ya orang apa? Ya, sesuai pemahaman masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, saya kira info Bapak Ibu, nantinya walaupun di sini hadir pada siang hari ini menjadi bekal di 6 bulan ke depan untuk Bapak Ibu ada gambaran terlebih dahulu. Sebenarnya kurikulum itu panganan apa ya? Dan panganan kayak di sini perkenalannya kalau saya sebenarnya kesini itu Pak Satu tulis paham.
mesti berarti Dure. jamu dure jamu. Saya biasa 2-3 bulan sekali sambangan ke farmasi itu biasanya lewat ini. Mesti Akhirnya mobilnya. sampah. Nah ada betul. Tapi 2 kali kemarin tanggal 4 saya berangkat ke sini, lewat sini di dalam isi buka bu, tapi tol. Berarti ini pada baik lewat isi buka entong. Nah ini melakukan waktu atau titik jamu ora cukup waktunya sekalian ini sepi. Soalnya kulkasnya, kulkasnya aku jamnya di orang anak, jamnya segera banget. Nanti iklan gitu ya. Sebenarnya ini Bapak Ibu, jadi kurikulum mereka itu pada intinya adalah sama dengan kurikulum yang sudah pernah Bapak Ibu alami. Cuma ada memang sedikit perbedaan di beberapa aspek. Di antaranya yang pertama, ini bagi kelas 1 juga yang sudah pernah mendapatkan materi ini ya, mungkin yang pertama di betul anak ya. Bagi selain kelas 1 kan ini hal yang baru. Jadi nanti Bapak Ibu di kurikulum ini Bapak Ibu harus sering rasa-rasa. Sering rasa karena di kurikulum Merdeka dibuat fase pengelompokan. Yaitu fase A kalau di tingkat SDMI itu fase A, B, C. Nanti di tingkat SMP C berarti D, E, F dan seterusnya yang SMA. Nah di fase ini digabung ya, kelas 1, 2 menjadi fase A, 3, 4 fase B, kelas 5 dan 6 fase C. Di mana di sini dulu yang satu fase harus sering ngobrol. Misal, ini misal. Di kelas 4 ada nggak materi KPK SPP? Ada ya. Nah di tahun ini ada juga nggak yang kurikulum Merdeka? Oh belum sampai. Tapi dalam sampai pembelajaran kan orang KPK SPP. Guru-gurunya malah iya, guru belajar kayak gini, cara belajar di kelas 1 4 selain bukan ini maksudnya. Di semester awal saya pernah mengisi di bukan ini. Nah, selain bukan ini kan saya nggak tahu dengan sebetulnya betul. Yang di bukan ini sulit sama aja. Enggak. Ini guru-gurunya dari kamu sudah punya kami belajar belum? Semester itu juga. Oh semester betul. Oke, kalau sudah ya berarti alhamdulillah. Kalau di semester 1 sudah punya, nanti dengan bola bisa nyari semester 2. Di internet banyak sekali. Nah kebetulan Bapak Ibu seharusnya persiapannya ini kemarin waktu liburan. Ini kan berjalan, masa belum liburan. Ya, pada baik dengan alat masak, komponen siap, tapi bumbu-bumbu belum. Nah itu. Jadi semua hal yang Bapak Ibu sampaikan kepada siswa awalnya intinya baik apa menurut lain. Intinya ya itu adalah capaian pembelajaran. Semuanya harus dikembalikan ke sini. Walaupun mungkin nanti tujuan pembelajarannya berbeda-beda setiap sekolahan, nggak masalah. Misal antara ibu kami dengan ini mana tuh ya? Purwodadi beda. Nang semester loro siki jenengan mulang apa? Kelas 4 misal KPK. Kok nang liyane ora KPK beda, ora masalah. Lah kok tesek gede. Dari soalnya kan. Dari soalnya kan biasanya sama kata-kata dia jenengan kali kepangan 4 untuk semester ini saya berapa ini. Enggak masalah. Karena aslinya secara regulasi itu kita diperbolehkan untuk membuat sendiri instrumen pemilihan. Kalau mau disamakan dalam satu kabupaten, itu juga ongkos cetak kok ternyata kemarin kayak ada permasalahan. Kelas 4 mengulangi tumbuhan sing betul Pancasila. Saya contohkan ya, permasalahan nyata di semester 1. Rata-rata banyak WA masuk ke saya, bahkan bikin nyulangi tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ini semesteran dengan kisi-kisine sing metu kuwe, sing metu Pancasila. Nah, kayak kelas sepertinya ya. Oke, kelas 6. Oke. Nah, ini permasalahannya tadi lapangan. Nah, bagaimana cara kita mensikapi? Nah, maka saya tanyakan ulang. Bu,
capaian pembelajaran yang sudah pernah saya kasih sudah dikirim belum? Belum. Sudah dibaca belum? Belum. Dan ini dibuka moderator. Ngomongin kepriwe, iya bener Mas Indra. Berarti ini salah dewek apa penulis soalnya? Iya, karena kebetulan kalau di Kabupaten Barimas koordinator penulis dari Bito saya dimintai tolong oleh KKN untuk menjadi koordinator penulis soal semesteran. Kalau di Karisidenan, alhamdulillah saya percaya untuk mengurusi ujian. Jadi kalau semua ujian lainnya ini bisa. Iya. Oh, belum lagi sini. Masya Allah, kita kirim mari kepala bulan Desember. Belum dikasih, Masya Allah, yang nomor baik. Oke, berarti kan informasi tidak secepat yang kita harapkan ya. Nah, iya. Berarti seputar ujian baru ngerti? Ya, jadi cara sekilas info apa? Seputar ujian. Yang pertama definisi asesmen madrasah sudah ada sejak bulan November. Ya, kalau belum punya nanti tak kirim boleh. Mau sebagai Bali nomornya. Ya, Japri. Oh ya Japri, bisa teruskan ya. Bisa teruskan tapi udah mereka orang nge-print dia udah nunggu. Duit kan Pak. Ya, kemudian informasi kedua, kelas 6 tidak ada ujian tertulis terjebokkan adanya praktek. Yang atas itu ya. Sama dengan ya. Oke. Kemudian pelaksanaan tryout di minggu terakhir sebelum Ramadan. Akhirnya. Guru ngerti informasinya juga. Nah, ya. Ya, kemudian pelaksanaan ini di bulan apa tadi? November. Maret. Seminggu sebelumnya puasa. Ya. Insya Allah pelaksanaannya itu kalau tidak ada perubahan. Soal diedit di Karisidenan 4 kabupaten tanggal 2 dan 3 Depok di Madrasah. Jadi soalnya ke sana. Ya, soalnya nanti ada. Kemudian pelaksanaan akhirnya apa? Pelaksanaan akhirnya insya Allah kalau tidak ada perubahan itu di bulan Juni awal. Juni awal. Tidak. Satu ujian dulu baru 4. Iya, ujian kelas 6 dulu baru pelaksanaan 4. Seminggu setelahnya kalau tidak salah. Juni awal. Orang Setelah lebaran maka silakan nanti yang Bapak Ibu mampu ada guru maklumnya diinformasikan untuk mimpin ada penilaian praktek kelas 6 hubungannya dengan makhluk kehidupan. Jadi gelbina orang kayak sebelah oke nilai kok. Iya, nah materinya ini mohon maaf ya melenceng sedikit ya. Ini adalah informasi kelas 6. Ya. Materinya 25%, 20% kelas 4, 30% kelas 5, dan 50% kelas 6. Totalnya 100%. Jadi kalau jumlah soalnya besok 50, besok jumlah soalnya 50 Bapak Ibu. Ya, 50 berarti selama soal materi kelas 6. Berarti dengan 10% kelas 5 berapa? Sekitar 15 ya. Sekitar 15. Sisanya kelas 4. Kalau rehat kemarin bulan ganda isian dan gorengan. Ya. Karena di aturan itu minimal ada 3 jenis bentuk penilaian. Yang paling angka kan jawaban itu. Umumnya kayak di kemarin LKS dari apa Ma'arif itu ada benar atau salah alasannya apa? Nah gitu ya. Itu memang tujuannya agar kita membiasakan anak masuk ke pembelajaran abad 21 yaitu critical thinking. Pernah dengar ya?
Iya, ketika anak menggunakan atau menyalahkan sebuah pernyataan itu dituntut untuk anak punya pendapat. Ya, maka di sini terkadang ada model-model sebaliknya. Ada pernyataan di situ benar atau salah, tapi dituntut untuk alasannya itu. Tapi biasanya dari tanya bocah jawabannya alasannya saya tidak tahu. Jawabannya saya tidak tahu. Benar nak, jawabannya salah nak. Tapi ketika diminta untuk menuliskan alasannya saya tidak tahu. Kan jelasnya kok. Ya, tapi kalau dibiasakan dengan model-model seperti ini, itu nantinya setelah kita, setelah kita itu dituntut untuk sering mengeluarkan pendapatnya sendiri. Itu informasi sedikit seputar kelas 6 ya. Kembali ke laptop. Hubungannya dengan kurikulum merdeka, satu sudah dibuat per fase, kemudian kemerdekaan dulu di kurikulum merdeka yang pertama itu tadi Bapak Ibu dibolehkan mau mana dulu materi yang diajarkan. Misal, tadi contoh KPK ya, KPK di kelas 4 ada, di kelas 5 ada, di kelas 6 ada. Sementara KPK masuknya fase apa? Kelas 8 fase apa? Fase B. Gabungannya fase B? Kelas 3. Kalau memang di kelas 3 ada materi yang sama, boleh itu diajarkan di kelas 3, boleh diajarkan di kelas 4. Di kelas 5 di mana? Di kelas 8 di mana? Boleh. Karena apa? Karena di capaian pembelajaran yang berbunyi di akhir fase B peserta tadi didapat jadi materi tentang KPK. Jadi di kalangan kelas 9 boleh top mereka top kalau di kalangan orang salah. Utamanya kebalikannya lah materinya yang masih kelihatan kelas dulu ya. Terus dia karuan pokoknya cara mencari KPK yang kelas apa itu ya apa. Makanya itu silakan dulu yang satu fase harus sering rasa, harus sering ngobrol aja rasa di orang-orang. Tapi tidak rasa di urusan pembelajaran. Nah ini kapan waktunya? Jangan di awal semester. Next semester tinggi ya berarti untuk persiapan satu semester. Nanti semester 2 dengan rasa-rasa lagi boleh. Nah yang tidak diperbolehkan apa? Materi KPK orang di warna kelas itu, nah kalau apa orang di warna. Itu yang pertama, kebebasan untuk memilih sendiri materi mana yang akan diajarkan di setiap fasenya. Tapi aturannya sampai belajar ya, jadi dewek dibebas. Nah, lagu nomor bisa materi jangan besi pulang ya, misal ya. Oke, terlalu tinggi lah untuk kelas saya di kelas 3 jangan terlalu baik. Ini dibebaskan. Kemudian nanti dengan yang harus dituntut adalah keistiqomahannya. Ya, keistiqomahannya. Maksudnya apa tadi? Ketika misal kelas 3 hanya diajarkan kelipatan cok, tidak sampai pada bagaimana cara mencari KPK-nya, yang nanti di raporte ada dionek KPK. Tapi dionek kelihatan nah ini maksudnya istiqomah. Lah materinya basic di warna matematik kelihatan kok masa mau nilai deskripsi KPK kan nggak istiqomah ini namanya. Soalnya sih terkena di mana masih gawe KKN kabupaten utamanya dari Ma'arif mau nilai KPK nanti nomor 3 kita bisa dapat orang di dalam nilainya di bawah KKN ya karena tidak sesuai dengan yang diajarkan mungkin di warai kelipatan toh sing di tesna KPK cara mencari kelipatannya orang konten mau nilai kelipatan laporan ke kepala wis dibanding KKN baik. Nah ini yang tidak istiqomah maksudnya ya. Dan nanti ketika memang sudah rebutan kok disepakati guru satu fase itu hanya mengajarkan kelipatan kelas 3, nanti tesnya juga kelipatan, di raportnya deskripsinya juga kelipatan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, perlu menjadi catatan besar bahwasanya ketika dengan memasukkan deskripsi di raportnya ada toh. Nah, yang dimasukkan itu bukan capaian pembelajaran Bapak Ibu.
Yang dimasukkan adalah tujuan pembelajarannya. Kenapa kau bukan capaian pembelajarannya Pak Andi? Kalau Bapak Ibu mencantumkan capaian pembelajarannya, nanti bisa terjadi orang tua yang memiliki dua anak, satu kelas 1, satu kelas 2, atau satu kelas 3, satu kelas 4, menerima rapor, mau ini rapor tepat ya. Beda dengan mereka sebenarnya berbeda. Ya, tapi deskripsinya sama. Kenapa ini yang beberapa dulu mengalami kesalahan? Ya, di dalam dulu anak-anak seperti ini. Jadi orang tinggi gitu, kok kan capaian pembelajarannya. Kenapa kau capaian pembelajarannya yang dimasukkan jadi salah? Karena capaian pembelajaran itu isinya untuk 2 kelas, semester 1 dan semester 2. Berarti rapor semester 1 kalau semester 2 apa? Ya. Padahal kita kan realisasinya beda. Maka dari itu mohon maaf Bapak Ibu, siman dan teliti mengkonsumsi berkomentar tujuan pembelajaran. Jadi bolehnya sendiri tujuan pembelajarannya. Berarti menang internet sih hulunya. Apa namanya sih makna agama? Biasanya kan pasti akeh ya, karena SD sudah melaksanakan dulu 1 tahun sebelumnya, cewek tertinggal 1 tahun. Ya, SD sudah 1 tahun berjalan, kita belum. Ini SD tahun kedua, kita baru 1 tahun belum genap semester. Sehingga terkadang yang ada di internet itu capaian pembelajaran, administrasi pembelajaran mereka yang di tahun pertama SD melaksanakan. Sehingga versinya pirang-pirang. Ya, versinya pirang-pirang. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekali lagi silakan nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat tujuan pembelajaran sendiri atau ngopi kancane sing wis duwe. Ya, monggo didiskusikan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya tujuan pembelajaran hasil dari kiriman kanca atau misalnya minta ke saya atau mungkin saudara ada yang punya, aku boleh tujuan pembelajaran ini oh iya boleh. Nah itu jangan dipakai secara keseluruhan, dibaca dulu ya, itu versinya dia yang membuat, belum tentu tentang pembelajarannya juga sama. Contoh saya contohkan Bapak Ibu, kelas 1 kalau tadi saya contoh kelas 2, sekarang kelas 1. Kelas 1 di kelas ini jangan pakai Indonesia enggak? 1 sampai 6 ya? Iya, oke. Sekarang kita lihat di Indonesia ada tulisan tujuan pembelajaran. Ini bisa tolong untuk bantu di Oke, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu pengguna Al-Mizan untuk mempelajari Al-Hidayah, ini ada yang saya tahu. Terima kasih. Ini kelas berapa? Oh iya, kelas 4. Untuk yang kelas 4 maupun kelas 1 di Al-Mizan itu ada tulisan atas sendiri capaian pembelajaran. Ya, nanti sambil sendiri ya. Yang di bawahnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ada di sini di Al-Mizan itu adalah tawaran Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran yang ada di Al-Mizan adalah tawaran. Loh kok tawaran Pak? Karena gini, Bapak Ibu kalau membaca di elemen ada tajwid dan Al-Quran, bahasanya di sini masih umum. Masih umum. Misal peserta didik, ini saya baca di dalam tajwid ya. Peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan al-qolah, maka ini ikhlas tidak memilihuna, tidak memilihuna, dan tidak. Pertanyaannya, hukum bacaan al-qolah selama ini diajarkan di kelas berapa? Kelas berapa? Sementara ini ya, 3 ada? Ada. Ini 3. Berarti kan sudah bentuk kelas kan? Nah, ketika bacaan al-qolah ini mau diajarkan di kelas 4, naik kelas 3 orang salah. Berarti ini Bapak Ibu harus ngobrol dengan guru yang satu fase. Bisa dibantu Bapak Ibu? Seandainya al-qolah ini mau diajarkan di kelas 4 juga tak masalah, berarti di kelas 3 tidak diajarkan atau sebaliknya.
Jadi yang di sini dialihkan hanya tawaran. Kemudian di unsur elemen Al-Quran, peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, memahami, mengkomunikasikan arti dari dikalian surat-surat pendek. Ada nama-nama suratnya tidak? Ada nama suratnya tidak? Berarti mereka Al-Fatihah itu karena tidak disebutkan nama suratnya. Sing penting jenengan malani melafalkan, menghafalkan, memahami, mengkomunikasikan arti isi kandungan surat-surat pendek. Surat-surat pendek itu justru 30 menit ya. Nah disinilah jenengan merdeka yang pertama nentukan dewek surat yang harus surat apa. Oh di sini suratnya surat apa Bapak Ibu? Di sini suratnya misal dalam suratnya ada surat Al-Qari'ah, ada surat apa lagi? Al-Zalzalah. Ya, ada surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah. Untuk yang kelas 4 ada 2 surat. Ini tawaran. Boleh berbeda. Nah, penulis ini membuat surat tawarannya Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah melihat kurikulum 2013. Jadi tidak meninggalkan kurikulum lama. Paham ya? Jadi jangan kalau mengajarkan selain Al-Qari'ah Al-Zalzalah, Al-Qari'ah bawa-bawa, Al-Zalzalah juga bawa-bawa, anaknya malah ganti surat. Ya apa-apa, boleh. Nah, tapi tidak ada bicara. Berarti misal jangan pakai surat Al-Fatihah, ya boleh urus si anak surat Al-Fatihah. Ya ketika komplain, mau sama orang tuanya. Nah, berarti kalau ada komplain seperti ini, ibu sudah bisa memberikan argumen. Lah, ya teman disukai buku baik. Jadi sekali lagi, yang di sini hanya tawaran. Boleh beda, cuma berkata kita takut ketika berbeda. Ya kan? Ketika jangan ini tawarannya seperti apa kepala daerah, kan jangan merasa itu rata harus surat Tuhan lah, sing digunakan lo, sing wis apal, ya, dina anak apa kebiasaan sholat duha, mari sholat duha, anak dasarnya sholat duha, ya, mumpung anak kebiasaan sholat duha, ya mari sholat duha baik. Nah, berarti nanti dengan tesnya juga sholat. Iya, fikih sholat duha, Al-Quran hadis saya sholat apa? Surat Ad-Duha. Maka orang kote mau ini surat Ad-Duha ada Al-Qari'ah kalau Al-Zalzalah. Ini baru tahu atau memang sudah tahu? Baru tahu. Jadi sekali lagi tawaran yang di buku ini boleh dilaksanakan, boleh tidak, karena bunyi KW pembelajarannya hanya surat-surat pilihan. Jadi bebas aslinya. Nah kita masih orang mengenai surat mana? Ya, lewat elemennya kalau diwalahin, ya. Jadi belum ya. Nah iya. Kalau konser jadi ya. Mari kita mulai ya. Iya, begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, yang di sini buku yang dengan gunakan sekali lagi itu adalah tawaran. Sama seperti kasus tadi, kalau Bapak Ibu memakai buku isinya bagian-bagian sebulan yang tepat, ini kalau sepakat jangan mulai apa seperti itu bagian-bagian sebulan. Betul. Tesnya itu pada tapi kan tidak semuanya, hanya beberapa nomor, beberapa soal saja. Pertanyaannya ini bonus atau bukan? Meksiko bonus, Meksiko bonus, Meksiko bonus, asli nih, aslinya ya. Jangan kalau di situ ada 5 soal, diganti materi tentang tumbuhan. Salah karena jangan kata aku saya buku nekora di padana harus sampean pembelajaran
Seharusnya buku apapun boleh dipakai. Sekali lagi saya tegaskan, buku apapun boleh digunakan, entah itu kurikulum 2013 maupun CPI Wiswirani KPSP. Jangan kalau KPSP baru Tahu. belum ya. Kalau memang jangan punya KPSP, buku KPSP, kalau anak bangsa Indra ya silakan dipakai. Pak benar tulis jauh referensi dari internet, materi tentang bahasa Indra boleh. Ya, karena apa? Karena muara akhirnya adalah capaian pembelajaran. Jadi intinya, ketika ada perbedaan kayak ini di soal bahasa Indra, ternyata si diulang, tunggulah ajar fokus diganti soal soal 5, ada 10 kok. Lama anda boleh tidak sekarang ada Google sih kuotanya ada nganggo WPN di sini. Ya, sederhana diturun, ditulis sama orang tulis ya dengan orang cover, ngetik. Ya soal pengganti nomor sisi butuh 5 ini isinya kayak orang ada. Ini kan materinya tumbuhan, mungkin Pak Guru ganti jadi soal tumbuhan simpan daerah usah di pakai itu ya. Halo? Oh iya, ya. Kira-kira siapa sih ngombe wale? Sekarang semester 2 ya. Semester 2 Pancen mo tentang jauh. Ya, yang di belakang kelihatan tulisannya. Alhamdulillah, berarti sehat. Sehat. Jadi sakit banget. Sing nganggo kacamata nasinya bingung deh karena ini aslinya gue biasa, gue fashion. Apa memang benar? Jadi bersyukurlah yang sudah usia kesini tidak pakai kacamata. Berarti sehat. Oke. Ya, ini Bapak Ibu di elemen sebelah sini saya samakan dengan hadis ya. Menurut yang lain sama saya. Ini bahasanya coba Bapak Ibu di bagian Al-Quran. Peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, memahami, mengomunikasikan arti dan isi kandungan. Menurut Bapak Ibu yang kelas 3, siswa kelas 3 kira-kira mampu orang memahami isi kandungan? Ya belum masih. Di situ kan kata kuncinya peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan bisa? Oke, selesai. Menghafalkan? Bisa. Bisa. Tiga dulu. Memahami arti dan isi kandungan. Memahami bisa loh. Belum. Kemudian isi kandungan? Belum. Berarti yang di kelas 3 nanti diajarkan hanya melafalkan dan menghafalkan. Wis. Lah, orang ya, yang sesuai itu melafalkan dan menghafalkan. Ada dituliskan mulai yang tadi sampai berbangsa dan bernegara. Kaya jenenge sing mau ora istiqomah, mau diwarai isi kandungan ge ora. Istiqomah ditekun-tekun. Ya, jadi itu dibaca dulu Bapak Ibu. Ya, cara belajarnya wis disiap. Nah, dari kali ini dengan selirik kapal orang. Begitu juga dengan yang kelas 2. Kelas 2 dan kelas 5 sudah dikenalkan. Ini saya sambil sosialisasi ya. Nah, saya sambil ya Pak Ibu nggak apa-apa ya. Dengar ya. Saya nggak bisa kalau duduk terus, jadi nanti kalau ya, mohon maaf. Saya nggak bisa kalau duduk terus. Kayaknya anak kecil masalahnya. Ya, anak kecil. Ya, nanti Bapak Ibu yang dimasukkan ke dalam rapor bukan
satu fase ditentukan kalau selama satu semester ini ada 5, maka nilainya juga ada 5. Penilaiannya itu bertujuan pembelajaran. Nanti semesteran nilainya berapa? 1. Kalau kemarin di kurikulum 2013-an semesteran nilainya berapa? Ya kan? Kalau tadi dalam satu semester ada 5, berarti semesteran yang anak 5 AD kan? Berarti nilainya ada 5. Nah itu tidak. Di kurikulum kan nilainya 1. Nah, istilahnya itu sumatif akhir semester. Sing isine materi dalam satu semester. Lebihan sebenarnya dari soalnya. Dari kisi-kisi aslinya kan bisa didelok. Oh iya, bisa berwarna. Oh, anak ini sih orang ya. Sebenarnya kalau itu sudah tahu. Jadi masalah kisi-kisi kue kopi ya. Soalnya kan niku mau itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ketika ada soal sudah turun kan buri foto bukan baik dilihat jumlah soalnya seandainya kurang kan ada kesempatan fotokopi ya kan aku yakin jangan orang kemarin putra putrinya kok kemudian apa diulang kok apa baik kecil baiknya jujur banget please diwai kecil besi salah baik seandainya ada yang tidak silakan ada untuk bonus langsung tapi dikasih ya tidak dikasih tidak tambahkan itu ditulis kan itu Bapak Ibu ini yang kelas Pak coba Pak jadi kata yang kelas 3 dulu. Misal ditambahkan ini yang kelas 2. Kelas 2 walaupun belum menggunakan kurikulum merdeka, di situ sudah ditawarkan. Di atas ada tulisan tujuan pembelajaran dalam penawaran untuk yang melaksanakan kurikulum merdeka. Di bawahnya ada kompetensi dasar untuk Bapak Ibu sekarang yang masih menggunakan kurikulum 2003. Nah, yang peserta di sini kan belum melaksanakan kelas 2 kan? Berarti dengan nganggone sing kompetensi dasar aja sing tujuan pembelajaran. Nanti raportnya kalau Bapak Ibu kelas 2 memasukkannya yang ini beda kurikulum. Ya, tapi di Al-Mizan sudah dikenalkan dulu tujuan pembelajarannya. Nama suratan yang ini adalah tawaran milik Al-Qarina, Al-Asad, Al-Nadiyah, Al-Zalzalah, Al-Bayyinah. Wah, Al-Zalzalah, Al-Bayyinah dawa banget, Pak. Nang kelas 6 bae kok ora diwarang nang kelas loro ya ora apa. Jangan punya satu surat sendiri yang tidak ada di sini, ya nggak masalah. Nah ini merdekanya. Jadi ada hakloh, ya itu hanya tawaran. Loh Pak, nama-nama surat yang ada di Al-Mizan itu di tujuan pembelajarannya lihatnya di mana di kurikulum 2003. Iya, makanya ya di sini ya sama melafalkan, memahami arti. Kalau di kelas 2 misalnya melafalkan orang menghafalkan tak, ya gue sih diwarahna. Yang diisi di raport ya melafalkan dan memahami. Kata-kata memahami arti itu jangan dimasukkan karena jelas hanya melafalkan dan memahami. Pak, tapi kok
di situ ditulis. Jenengan mau mengajarkan melafalkan boleh. Harus sangat nala. Ya. Karena Al-Bayyinah kan Jawa banget. Terus jumlah ayat jumlah surat ini juga terlalu akeh Pak. Nang kelas loro masa anak kira kae. Al-Qarinah, Al-Asr, Al-Adiyat, Al-Zalzalah, Al-Bayyinah 5. Kelas loro lho Pak, 5 surat. Habis orang nyendak dikurangi lah. Tapi kue konsisten. Kamu kok lumayan sama Tuhan. Al-Adiyat juga khotimah. Jangan sekarang Al-Adiyat itu kayaknya khotimah deh. jadi orang salah. Qur'an, Al-Qari. Nomor 3. Sekarang kemerdekaan yang pertama. Oke, yang kedua. Kemerdekaan kedua apa? Kemerdekaan kedua adalah penentuan waktu pelaksanaannya. Terkadang kita berburu dengan promes. Aduh, materinya 5 akeh banget. Ternyata bahasa pelaksanaan surat Al-Qarinah wis, Al-Asr wis, Al-Adiyat wis, tapi Al-Zalzalah Al-Bayyinah orang nyendak. Kuwi urung diwarahna nang semester 1 bisa ya. Maka 2 surat itu jenengan ajarkan di semester 2. Iya, jadi 5 surat ini seandainya jenengan mau ditetapkan menjadi materi kelas 2, kok realisasinya tidak terlaksana sampai akhir semester. Misal ini materi semester 1 ya, maka 2 surat sisanya diajarkan di semester 2. Bila Allah, kan semester loro juga orang nyendak Bapak Ibu, gara-gara akeh lomba, akeh prei, akreditasi, ya, orang nyendak ya orang surat dia, nang semester 1 orang kewarana, nang semester loro orang kewarana, maka tidak diajarkan di kelas itu, tapi diajarkan di kelas atasnya yang 1 fase. Pertanyaannya, ini kan kelas 2. Ya, ini kan kelas 2. Berarti gelem ora gelem kudu rampung 5 ini. Semester 2. Karena kelas 2 akhir fase A. Akhir fase A. Seandainya ini materi kelas 1. Mantap ya. Seandainya ini materi kelas 1. Mohon maaf, guru kelas 1 mana ya? Ayah. Suratan yang semester 1 apa baik? Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Ahzab. Oke, Falaq binas wis diwarahna. Falaq binas maksud ya? Nah, singkat terakhir apa ini? Al-Ahzab. Al-Ahzab nang semester 1 ora rampung. Kudune diwarahna nang semester loro. Nang semester ora rampung juga semester loro diwarahna nang kelas loro. Maksud ora? Ini merdeka yang kedua. Waktunya merdeka. Jadi kita tidak harus berpacu pada promes. Kalau kerjanya siapa yang nganggup, siapa seminggu mana tes. Wis kayak itu begini mana? Mulang dulu wis begini nih. Kayak gue buat, lamun materinya besi ada, oh. Maka sekarang jangan sudah tahu materi kita tidak tergesa-gesa pada program semester. Tapi kita promes perlu. Namanya saja program. Program kan bisa terlaksana dengan baik, bisa tidak. Kalau kita tidak punya program, berarti kita sudah merencanakan kegagalan. Semesternya berapa sih? Ternyata 1 surat kok orang rampung dirampung nenek kelas berikutnya sing 1 fase. Tapi sing angel nang kelas loro piye? Penentu kan? Begitu juga yang kelas 4. Kelas 4 penentu ya. Makanya harus koordinasi dengan sesama. Merdeka kedua ya. Nah, merdeka yang ketiga apa Bapak Ibu? Merdeka yang ketiga adalah penilaiannya. Merdeka yang ketiga adalah penilaiannya, terutama di P5 2.
2RA-nya. Nah, sekarang saya mau tanya, wis mulai mari mandan serius ya. Tadi kan mengantar. Oke, sekarang kelas 1 dan kelas 4 yang sudah berjalan 1 semester ini. Ini gawe P5 ora? Ini jujur. Gawe. Gawe rapote gawe ora? Rapote urung. Sing wis gawe rapote itu. Satu, dua, tiga, empat. Pertanyaan berikutnya, rapor P5 itu sih diberikan di akhir tahun atau di akhir semester? Satu tahun. Setahun, begitu kan? Nah, oke. Ada 2 versi Bapak Ibu. Versi yang pertama, rapor P5 itu diberikan di tiap semester boleh. Berarti kalau diberikan di tiap semester, raportnya P5 isinya hanya 1 P5. Satu kegiatan. Karena kewajiban yang dulu melaksanakan kurikulum merdeka 1 semester hanya mengajarkan 1 jenis tema. Ya. Berarti isinya hanya 1 kegiatan. Yang diberikan kayak mendapat paling banyak 1 tahun terakhir isi raportnya berarti 2. Bedanya itu ya. Berarti kayak itu yang sudah kemarin semester 1 memberikan rapor 5 isinya jadi ngesok bagaimana isinya juga siji. Satu-satu. Nah, kalau yang belum ini wis nglakoni tapi raportnya belum jadi ngesok rapor P5 isinya loro. 2 itu isinya harus beda. Maksudnya apa? Maksudnya tema pertama misalnya kewirausahaan. Tema yang kedua tidak boleh kewirausahaan lagi, harus berhenti. Nah, merdekanya apa? Merdekanya adalah waktu pelaksanaannya bebas. Karena ada 3 model. 3 model waktu pelaksanaan. Yang pertama, boleh terintegrasi pada mata pelajaran. Maksudnya, tilawah anak materi sih bisa dipilih makna. Biasanya lek kelas-kelas ini wis bahasa kolase, monlase, mozaik, sing kepenak anak materi ini orang berarti materi. Ya, terintegrasi pada mata pelajaran. Yang kedua, dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dengan buat ekstra baru yang mobilnya itu untuk kegiatan pen ekstra. Kalau ekstra berarti dilaksanakan di luar jam. Ya, jam pelajaran, jam ngaji. Ya. Nah, yang ketiga, boleh dalam bentuk pembiasaan. Jadi P5-nya itu dalam bentuk pembiasaan. Contoh, tadi jenengan menyampaikan ada sholat duha. Nah, sholat duha kalau jenengan berkenan itu untuk dipimpin maka bisa. Berarti muara akhir membiasakan anak untuk sholat duha. Tapi sekali lagi, karena ini ada rapotnya, berarti harus ada datanya. Yang pertama pesertanya siapa? Ya kan, Pak? Masa no rapotnya orang peserta? Tanya siswa. Yang kedua, daftar hadir kegiatannya. Ini kalau dalam bentuk kegiatan ya. Yang ketiga, foto kegiatannya dalam 1 semester itu. Yang keempat, nilainya. Pertanyaannya, kalau dalam bentuk kebiasaan nilainya angka atau bukan? Deskripsi. Oke, ada kayak ini ya. Nilai kali 1, 2. Sisi sih perlu diingat. Atau sisi cukup. Kita jadi nilai ngarang. Dan pertanyaannya, ini loh
jangan ingat kamu. Iya, nilainya sama karena yang kita masukkan adalah nilai singgolengen. Jadi kami hanya memasukkan satu nilai. Dari misal ya, nilai orang gadis bolu, maka 8 itu untuk bagian, untuk apa sampai pada semester. Kan maksudnya bolu pun ya. Ya, kami seperti itu. Saya buat semuanya. Jadi orang 2 kali kerja. Karena itu kan basicnya Excel tentu. Deskripsi demak dan angka demak dan tapi Sebelahnya lagi apa Bu? kita Sebelahnya kirim sana Kirim sana hamil. apa orang salah kerja orang Pendapatan anak-anak bentuknya instrumennya sama cuma kita pakai satu kolom ada kolom angka itu apa itu apa itu? anak-anak itu yang ada di sini Kamu sendiri makan mie? Enggak beli gini seger. jadi kalau kita baca dengan ada yang paling murid terus terpilih angkanya berapa silakan Iya, aseme. Semen apa niku anu enten niku nek Manjakan nih kan. dia membiasakan Manjakan nih. manjakane enggak nek. nah itu nanti Semen itu nanti kita bahas. Ya, itu tadi ya, kalau mekanisme adalah waktu pelaksanaan P5-nya. Yang terakhir untuk mengantar setuju. Yang terakhir, P5 itu ada aturannya Bapak Ibu yaitu 20% dari jumlah yang intra. 20% dari yang intra. Dulu kelas 1 harganya berapa? 32. Ya, 32. 20%-nya dari 32 berapa gram? 16. Yang keempat 8 jam itu per minggu. Seminggu berkurang P5. Kenyataannya nah iya makanya ini kan tadi kebebasan yang adalah waktu pelaksanaannya. Asli kelas 1 kelas loro mengkok 6 jam. Kelas 4 kelas 3 mengkok 8 jam. Laporan masing-masing realisasi demo. Arep difokus nang dinas satu yang ono. Arep beldina roda ya. Ini terkait dengan pengambil kebijakan. Kalau di tempat saya satu jamnya 30 menit, di tempat jenengan 35 kok. Ya cukup tegang Kalau itu 35 Oke. Kenapa kita selama menit 30 menit? Siapa yang menentukan pembalasan jasa? Kenapa kepala masyarakat? Berarti Bumi jadi kepala disit. Kalau jadi kepala bebas. Oh ya wis. Setuju. Satu kali juga gitu. Harus nggak tujuh. Ya, wes, saking hebat. Wes, tetap seminggu sudah. Dicek, aku sekon kayak buat ngeprint kok kayak. Jadi satu jadinya yang harusnya 35 menit. Belum. Jadi Beda. Belum. Tadi kasih. tapi nanti Ini kan sampai jam 3. Mama. jadi jadwal matematika berbeda mana ramasa langsung Salah kepengen kurikulum merdeka ya Bu. Salah kepengen kurikulum merdeka. Seperti awal. Ini ngomong kita. Ya Allah, ini Semakin menjendel mana sih?
Ya, Itu maksudnya ping jelas. Itu harus dibagi pembelajarannya antara permasalahan fase. Terus ada saling komunikasi. Di sini bagi cuma diskusi. Istirahat itu 15 menit, realisasi di setengah jam. Jam. Oh, ada baik ya? Dapat daripada baik. Ayah berarti itu durasi ya? Dulu aku terjadi 5 menit gitu ya. Betul? Apa kali dari hasil bisa kembali ke Emine jauh? Pasti jangan kebenjakan darat segala urung temurun bel. Mari kelas mandi. Mandi rekor sini kelas mandi. Maksudnya kayak jadi mana level yang kita menang dengan level ini. Kan biasanya kan kalau Kenapa? Sing penting tetap cair. Kita apa? Iya. Jadi kayak gitu ya. Antara Mereka sesuainya boleh masak. Kok nak punya jadi dari yang tapi oh iya, sebenarnya memang. ini kemerdekaan berapa itu? Tiga. Nah yang keempat kemerdekaan penilaiannya. Penilaiannya itu di akhir sumatir. Akhir jadi kalau tadi kita tentukan satu semester tujuan pembelajarannya ada 5, berarti setelah selesai tiap adik atau tujuan pembelajaran satu selesai dengan ngelakoni semua. Saya sudah soalnya tidak terserah jenisnya juga terserah jumlah soal tidak dibatasi penilaian hariannya dulu namanya PH ya penilaian harian kalau sekarang namanya sumatif ya sumatif itu pelaksananya bebas ambil yang ganda tok yang mono isian tok yang mono urean tok yang mono nah ada alternatif lain contoh menjodohkan boleh fill in the blank bahasa Inggrisnya artinya apa ya isilah titik ini ya terserah jenengan atau yang tadi contoh-contoh sih model kayak yang kayak simak benar atau salah alasannya apa itu juga boleh bebas tapi mohon maaf di dalam kurikulum merdeka ada satu tuntutan yaitu paling tidak dengan 3 jenis modelnya ada yang ya. Oh langsung makin berakhir materi selesai belum ada minimal paling tidak 3 model dan itu dikumpul-kumpulnya terukai setahun atau tahun kedua dengan gondong ya kan tadi tahun pelajaran untuk materi nesi aja selama bulan nesi aja di dalam pasangannya ganti munggah kejengannya betul penting pendapatnya kan berbeda Berarti ganti lagi ya. jangan dari sini aja ya kayak gitu Bapak Ibu ya berarti selain rasa yang akan tahun depan kan akan ada gambaran ya dan di dalam kurikulumnya apa? Kurikulum merdeka sing bebas pertama nama apa? TP disepakati oleh 2 guru tidak boleh guru dewekan nanti kalau dewekan bisa juga naik kelas itu dilarang nang kelas loro juga dilarang anu bayi waktu disepakati oleh guru dewekan kalau oleh bapak jenengan aku terima matang ajak ayo egois gitu nah aku terima matang baik lah Pak kalau jenengan saya digana aku terima ikan dong terima ikan dong masalahnya kebagian ya itu yang merdeka kedua diapanya pembelajarannya yang ketiga diapanya di pendidikannya oke ada gambaran ya oke Gile. ya
Nah, di rumah Hendrik nanti kita lanjut ya. Ya, Hendrik sambil makan boleh. Nanti silakan ngobrol ya Pak. Kita praktek sambil silakan Dalam nyembunyi boleh. akan mandan Enggak, angin. ada di Iya. Jadi tetap minum ini, tetap minum ini.